oleh yang dilakukan oleh para penambang lokal Kabupaten Pohuwato, ya, dilakukan oleh penambang lokal Kabupaten Pohuwato. Kita lihat bersama. Pak Gubernur, bagaimana tanggapan Pak Gubernur setelah tadi ada aksi unjuk rasa yang terakhir ini? Saat ini saya sedang berada di Polres Pohuwato bersama Pak Kapolda, Pak Danrem, juga ada Pak Bupati Pohuwato bersama seluruh jajaran Intel dan Brimob dan lain-lain. Saya datang setelah tadi dilaporkan terjadi masa aksi yang sudah melakukan pengerusakan baik di fasilitas perusahaan maupun di fasilitas milik pemerintah dan kantor bupati. Kemudian juga ada rumah dinas jabatan bupati, serta ada beberapa fasilitas lain yang juga dirusak ringan. Dan alhamdulillah saat ini kondisinya sudah dalam aman, sudah kondusif. Walaupun demikian, berdasarkan rapat singkat tadi dengan jajaran kepolisian, Pak Kapolda dan juga Pak Danrem, Intel, malam ini kita tetap terus melakukan kegiatan-kegiatan pengamanan sehingga tidak terjadi lagi masa aksi seperti yang terjadi tadi siang. Saya terus terang saja menyesalkan adanya pengerusakan, pembakaran yang dilakukan oleh massa, yang juga sudah dilakukan upaya dialog yang dilakukan oleh Pak Kapolda. Ternyata masa aksi yang tadi siang itu tidak bersedia, tetapi langsung melakukan perlawanan, pengerusakan. Oleh karena itu, saya selaku Gubernur Gorontalo meminta jajaran baik kepolisian dan Pak Danrem untuk mengerahkan pasukan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di khususnya di Kota Marissa. Saya akan ada di tempat ini sampai dengan besok untuk terus memantau kondisi keamanan, ketertiban di Marissa. Saya juga menghimbau pada seluruh masyarakat Pohuwato, khususnya masyarakat yang ada di Kota Marissa, untuk tidak terpancing dengan isu-isu liar yang mencoba menggiring seluruh masyarakat untuk bergerak melawan, merusak fasilitas-fasilitas pemerintah. Oleh karena itu, sekali lagi, kita dalam situasi seperti ini harus berpikir secara tenang, tidak mengutamakan emosi, dan juga kami berharap mereka-mereka yang melakukan provokasi, pengerusakan, dan pembakaran kantor bupati itu tentu akan dilakukan langkah-langkah hukum. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak
Kapolda bersama seluruh jajaran dan Rem bersama seluruh jajaran yang telah melakukan upaya-upaya pengamanan terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Marissa. Dan ini akan terus dilakukan sampai dengan kita memastikan kondisi keamanan di Kota Marissa itu benar-benar tidak akan terjadi lagi kerusuhan seperti tadi. Jadi saya tegaskan tadi itu bukan demo, tapi kerusuhan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya minta sekali lagi masyarakat Pohuwato untuk menjaga kotanya. Apalagi fasilitas pemerintah yang dibakar itu adalah pusat pelayanan bagi masyarakat di Pohuwato. Tidak hanya Kota Marissa, tetapi seluruh masyarakat Pohuwato. Kira itu saja, dan sambil menunggu kondisi termasuk langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Kapolda dan Pak Danrem, sekali lagi kita berharap teman-teman media untuk menyampaikan kepada halayak bahwa kondisi Kota Marissa sudah dalam kondisi terkendali. Pak Penjagob, terkait dengan jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Pohuwato ini bagaimana Pak ke depannya Pak? Saya berharap walaupun kantor bupati yang menjadi pusat layanan masyarakat di Pohuwato sudah dibakar, kami meminta Pak Bupati untuk tetap melakukan layanan sebagaimana biasanya dan akan mencari gedung alternatif lain sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Pohuwato. Ini Pak Bupati bersama kita semua pada malam hari ini. Itu harapan kami sehingga tidak, walaupun terganggu, tetapi tidak mengganggu secara keseluruhan layanan yang akan diberikan oleh pemerintah. Toh kalau misalnya terjadi kendala-kendala terhadap layanan tertentu, kami dari pemerintah provinsi akan mensupport Pak Bupati bersama seluruh jajaran untuk melakukan layanan tersebut. Kira itu. Pak Penjagob, selanjutnya Pak, ada berapa titik yang dirusak, baik itu fasilitas pemerintahan maupun juga swasta, di mana perusahaan tadi? Informasi yang Anda dapat seperti apa Pak? Nanti secara lengkap data yang dirusak nanti akan disampaikan oleh Pak Kapolda yang tadi dengan jajaran sudah melakukan pendataan, sekaligus tadi juga melakukan pengamanan. Kabarnya Pak Gop akan stay di sini Pak ya, sambil menunggu situasi kondusif. Saya insya Allah sampai besok saya tidur di Marissa dan bersama-sama dengan jajaran Pak Kapolda, Pak Danrem, seluruh masyarakat untuk menjamin ketertiban dan keamanan di Kota Marissa. Harusnya ada acara Coconut ya, Coconut Day di Limboto Ya, Pak Gop. itu acara penting, tetapi ini lebih penting sehingga saya harus datang ke Marissa bersama-sama Pak Kapolda. Untuk kantor bupati yang rusak Pak Penjagob, ini bagaimana? Yang terbakar ini apakah nanti akan ada? Saya kira karena ini adalah pusat layanan, pusat pemerintahan, maka tentu tetap harus dibangun kembali. Inilah yang menjadi penyesalan saya, karena Rugi masyarakat. kantor bupati itu dibiayai melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan itu uang-uang yang berasal dari masyarakat. Jadi kalau kita membangkar milik pemerintah, berarti kita merugikan kita sendiri sebagai masyarakat. Oleh karena itu harusnya tidak terjadi pembakaran dan pemberontakan.
Pak Kapolda barangkali Pak. Silakan Yang Pak Kapolda disampaikan. secara teknis Ya. apa yang akan dilakukan. Ya. Silakan Pak Kapolda. Izin Pak Kapolda, terkait kejadian tadi sudah berapa yang diamankan aparat kepolisian Pak? Ya, sampai sekarang masih kita data karena ada yang berstatus saksi dan ada yang sesuai apa yang mereka lakukan dan bukti-bukti yang ada pada kami masih kami lakukan pemeriksaan. Untuk pengamanannya sendiri setelah pasca kemarin, apakah ada penambahan personil anggota untuk pengamanan di Marisa Pak Kapolda? Ya, kami sudah menambah, ada di 6 titik, sudah kami tambah sekarang dengan kekuatan yang kami rasa cukup. Jumlah fasilitas yang rusak Pak Kapolda, baik yang dibakar Sampai maupun sekarang masih kita data, cuma garis besarnya sekitar 7 titik. Itu yang besar. Kalau dari kepolisian ada korban barangkali Pak Kapolda? Ada, Berapa orang? dari polisi ada 10 Luka-luka atau? luka-luka dan ada yang enggak patah tulang 2, kita akan masih kita bawa ke Gorontalo. Kalau untuk Dari masyarakat? provokator sendiri Pak, diamankan berapa orang? Belum bisa kita katakan provokator karena masih dalam pemeriksaan. berapa orang jumlahnya Pak? Sudah berapa yang diamankan? Ya, diamankan itu belum jumlahnya belum bisa Siap. kita sampaikan karena ada yang sebatas saksi, ada yang memprovokasi, ada yang melakukan. Ya. Dan penambahan itu pasti ada, seperti yang rekan-rekan lihat bahwa ada yang membawa bensin, ada yang membawa korek api, ada yang kata-kata sudah menyiapkan segala sesuatunya, bahwa sasarannya jelas, tujuannya jelas, dan tidak ada mau bernegosiasi. Ini kalau saya rasa bukan, kalau unjuk rasa itu kan ada apa maunya, kita terima baik-baik. Pak, fokus polisi sendiri untuk masalah ini apa sebenarnya? Dengan kejadian ini fokus sekarang apa Pak? Apakah mencari tersangka ataukah mencari pemicu atau apa Pak? Ya semuanya kita lakukan, khususnya dulu pengamanan yang kita lakukan, skala prioritasnya. Pak Kapolda, soal pengamanan di kantor bupati tadi pas demo itu, apakah tidak ada polisi yang menjaga di lokasi itu Pak, sehingga mereka bisa membakar kantor bupati Pak? Ya, kita lihat jumlah massa dengan jumlah polisi di sana jauh. Karena kita mengamankan di sini ada 12 titik yang kita jaga. Dengan jumlah polisi hanya 30 orang, dengan massa sekian ribu, tidak akan terima. Tadi polisi berapa banyak yang dikerahkan Pak? Ya, itu kita tidak bisa sampaikan di sini, karena semuanya kita jaga. Nah, tadi Kapolda ada kendaraan-kendaraan dari para pendemo sendiri diamankan di Polres Purwakarta, itu gimana Kapolda? Ya, kita belum tahu kendaraan pendemo apa siapa, kita nggak tahu. Coba kendaraan itu saat demo mereka lari, ada kendaraan. Apakah kendaraan masyarakat yang menonton, masyarakat yang mungkin ketakutan, kita belum tahu. Kita bilang kendaraan pendemo bukan kendaraan pendemo. Pak Kapolda, dengan adanya aset-aset yang terbakar, apakah ini kepolisian dalam tanda kutip kecolongan atau seperti apa Pak dalam melakukan pengamanan? Kalau kecolongan nggak mungkin, karena kita melakukan pengamanan itu sudah 1 minggu, ya. Dan pendekatan kita lakukan sudah 1 bulan, mulai dari sosialisasi tentang akan adanya taliasi, kita lakukan sosialisasi. Mereka berdemo di kantornya Pak Bupati, diterima Bupati, kita amankan. Lewat Pak Dewan, kita amankan. Pak Kapolda juga ada Mereka upaya. membuat tenda di kantor DPR, kita amankan. Ada upaya dialog juga dari Kapolda tadi Pak ya, cuman tidak Nah, di. tadi rekan-rekan lihat sendiri, saya dialog tidak menggunakan tameng. Saja, ada apa? Silakan datang. Tapi mereka balas dengan batu, lemparan batu, dan jadi siapkan. Jadi kami tidak ada mau berdialog. Kami minta ganti rugi. Saya jawab, kalau ganti rugi bukan ke polisi. Mari kita duduk, harus kita sambut, ya. Akan melakukan orasi Cukup ya. di DPR. Pak, informasi ada pendemo akan turun lagi tanggal 30 September. Nah, kira-kira gimana kalau untuk Kapolda? Kita tidak akan membiarkan dulu sementara karena situasi begini. Kecuali ada yang bertanggung jawab datang ke sini, ya, karena mengajukan pemberitahuan itu kan harus ada yang bertanggung jawab siapa.
Jangan kalau kita terjadi kios, semuanya mengatakan tidak ada tanggung jawab, saya tidak bisa mengendalikan massa. Oke, cukup ya. Kan jawaban sekarang seperti itu. Ya, cukup ya, cukup teman-teman ya. Pak Bupati kalau mau silakan. Ya. Jadi berapa fasilitas pemerintah yang rusak Pak? Fasilitas pemerintah dan misalnya pengadaan masyarakat itu ada 4 kantor bupati, rumah dinas, kantor DPR, dan Rumah. ada rumah yang 4 fasilitas pemerintah yang rusak. Ada PNS yang dibuka atau dari korban Pak? Ada. Jadi praktis kantor bupati sudah tidak bisa digunakan Pak, Sudah tidak saya. kecuali bagian belakang. Sudah tidak Semuanya. semuanya. Jadi gimana nih ke depan Bapak mau mengantor di mana nih nanti ke depan? Kami sudah persiapkan, insyaallah kami besok kita apel untuk dalam perkara seperti yang disampaikan Pak Gubernur, layanan kepada masyarakat yang akan diaturkan. Kami sudah putuskan besok kami akan berkantor di kantor bersama. Ini tentu kerugian besar Pak Bupati ya di saat anggaran seret terus harus bangun kantor baru. Gimana tuh Pak? Tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa fasilitas yang terbakar maupun rusak itu akan tetap dipercepat untuk pembangunan. Untuk estimasi kerugian sendiri Pak Bupati, Berkas yang ada dalam kantor bupati itu gimana? Berkas berkas ini tentunya adalah berkas yang terbakar. Kami akan mempercepat bagaimana ini bisa dapat digenanti dalam rangka untuk pelayanan terhadap masyarakat dan juga administrasi pemerintah. Jadi sebenarnya yang dituntut mereka ini apa Pak? Ganti rugi lahan itu ya Pak? Apa selama ini difasilitasi atau seperti apa? Jadi tadi itu tadi pagi bersama perusahaan Ya. itu sudah diturunkan Januari dan sudah ada sekitar 200 Menerima. siap menerima. Itu terhitung pada jumlah 35 karena terkonfirmasi tempat untuk pelaksanaan pembayaran tersebut itu masa akan bergerak sehingga pelayanan dibubarkan masyarakat yang siap untuk menerima semua peralatannya diambil. perkiraan kerugian Pak Bupati, Ya. kerugian yang ditimbulkan dari Kami belum bisa menghitung belum kerugiannya Ya. karena ini masih dalam pendataan. Baik, cukup Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gub.